Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya bahas banyak tentang gadget. Kembali lagi dengan saya Fauzan. Kali ini kita akan bahas sekaligus unboxing versi Pro dari Reno 4. Ya, betul sekali. Ini dia Reno 4 Pro. Ini adalah versi Pro dari Reno 4 yang mungkin bisa dibilang saya cukup nunggu-nunggu banget sih buat kedatangannya dia. Jujur saya punya ekspektasi lebih, boleh dong saya punya ekspektasi lebih sama versi Pro dari Reno 4 ini. Dan biar nggak penasaran, kita langsung unboxing aja, pengen tahu isi di dalamnya ada apa aja. Jadi kita buka. Yang pertama kita lihat adalah di bagian dalamnya ada sleeve box lagi seperti biasa, dan kita temukan di sini ada buku panduan sekaligus ini ada kartu garansi, SIM card ejector, dan juga soft case. Jadi Reno 4 Pro ini sama seperti Reno 4 dilengkapi juga dengan soft case yang lentur seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi, dan ini langsung unitnya. Dan memang ciri khasnya Oppo, mereka selalu di bagian covernya ini selalu meng-highlight beberapa nilai jual ataupun beberapa kelebihan dari si Reno 4 Pro ini. Dan diantaranya ada 90 Hz frame screen, kemudian ada 65 watt super VOOC, lalu dilengkapi juga dengan AI color portrait, lalu ada juga 960 frame per second, dan juga dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon 720G. Oke, kini kita letakkan di sini terlebih dahulu. Di sini aja deh. Ya. Oke, kita lihat lagi di bagian dalamnya ada apa aja. Ya, dilengkapi dengan earphone ya. Ini tipikal earphone-nya yang sama seperti Reno 4, ini cukup nyaman di telinga. Lalu dilengkapi dengan ini kayaknya ada yang berbeda nih. Untuk kabel USB dan kabel pengecasannya, nah inilah yang membedakan Super VOOC dengan VOOC biasa. Jadi karena ini tadi di bagian awal sudah di highlight, dia menggunakan Super VOOC, jadi dia menggunakan yang warna orange seperti ini ya. Dan juga dia tipikalnya Type C. Lalu selanjutnya ada adapternya, betul sekali di sini ada tulisan Super VOOC ya, seperti ini ya. Super VOOC, dan ini menggunakan kekuatan daya 65 watt dengan 10 voltase dikali dengan 6,5 ampere. Wow, ini cukup cepet banget ya, cepet sekali sih. Dan sekarang kita mau coba langsung buka dan kita nyalakan. Kita pengen tahu ada peningkatan atau improvement dari sisi apa aja dari si Reno 4 Pro dibandingkan dengan versi yang Reno 4-nya. Sambil menunggu dinyalakan ya, kita nyalakan terlebih dahulu. Jadi jujur pertama kali saya pegang Reno 4 Pro ini lebih enteng, bahkan semakin enteng menurut saya. Karena bobotnya dia semakin ringan 4 gram, dia hanya 161 gram saja. Jadi lebih ringan 4 gram dibandingkan dengan Reno 4 yang punya bobot 165 gram. Dan untuk dari sisi ketebalannya, Reno 4 Pro ini sama seperti Reno 4 menggunakan dia 7,7 mm. Jadi sudah cukup tipis ya. Sambil menunggu, oke, sekarang kita coba setting dulu ya. Oke, ini adalah Reno 4 Pro karena di sini ada ColorOS 7. Jadi memang Reno 4 Pro ini dibekali dengan sistem operasi ColorOS 7.2 dengan basic Android 10. Dan kita perhatikan dulu dari keseluruhan desainnya. Kita pindah ke bagian belakang. Jadi bedanya dengan Reno 4 itu kebetulan ini warna hitam juga. Jadi kalau Reno 4 yang kemarin kita bahas, Reno 4 itu menggunakan finishing dia glossy, dan sedangkan yang ini dia finishingnya itu finishing warna hitam dope atau jadi kayak anti glare seperti itu. Jadi sidik jari kita tidak mudah menempel di bagian belakang. Dan jujur kalau saya pribadi, saya lebih suka yang bahannya dope seperti ini karena ya lebih cowok banget lah menurut saya. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya, oke. Di bagian bawah ini ada lubang speaker, kemudian ada port USB, jadi dia sudah menggunakan yang Type C. Juga dilengkapi dengan di bagian bawahnya ada lubang mic dan juga lubang earphone, itu di bagian bawah. Lalu di bagian sisi kanannya dia ada tombol
volume ya, ada tombol volume. Kemudian kita pindah ke bagian atas. Nah, saya pikir di bagian atas ini polos ya, karena memang pas tadi saya lihat di bagian kanan kok nggak ada slot SIM cardnya. Ternyata slot SIM cardnya mereka pindahkan ke bagian atas. Ini kenapa ya dipindahin ke bagian atas? Oh, mungkin karena dia tipis, dan juga untuk tipikal layar si Reno 4 Pro ini kan menggunakan 3D curve design atau melengkung di bagian kedua sisi layar, sehingga jadi sepertinya nggak cukup kalau ngasih slot SIM card di bagian samping. Jadi dia pindahin lah ke bagian atas. Jadi Reno 4 Pro sama seperti Reno 4 dilengkapi dengan 3 slot kartu, jadi memungkinkan kita untuk menggunakan 2 SIM card dan juga ditambah dengan memori eksternal. Kemudian kita pindah ke bagian sisi kirinya, ini ada tombol powernya ya, yang hijau seperti ini ada tombol power, dan pindah ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang ini unik ya, karena berbeda dengan Reno 4, si Reno 4 Pro ini mencoba menyusun tata letak kameranya ini lebih rapih gitu. Jadi dia sama-sama menggunakan 4 kamera dan dia berurutan ke bawah seperti ini. Jadi kalau Reno 4 dia 3 kamera dan yang satu lagi kameranya tuh terpisah gitu. Jadi kalau ini menurut saya sih lebih estetik begini ya, lebih menarik diurutin ke bawah atau kelihatannya lebih rapi aja. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa improvement atau peningkatan dari Reno 4 Pro jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Reno 4. Yang pertama adalah dari sisi penyimpanan. Dari sisi penyimpanan, untuk RAM sebetulnya sama-sama menggunakan 8 GB, namun ROM-nya dia tingkatkan 2 kali lipat yaitu menjadi 256 GB. Wow. Jadi 2 kali lipat lebih besar dibandingkan Reno 4 yang hanya 128 GB. Lalu selanjutnya di bagian layarnya nih yang cukup menarik adalah yaitu dia menggunakan 3D curve design. Jadi dia melengkung di bagian kedua sisinya, kalau yang Reno 4 masih 2D design atau layar datar biasa. Untuk jenis layarnya sendiri dia tingkatkan juga. Reno 4 Pro ini menggunakan jenis layar Super AMOLED. Kalau Reno 4 hanya AMOLED saja. Kemudian dari sisi resolusinya sama sih, sama-sama menggunakan Full HD Plus. Namun ini yang cukup menarik adalah di bagian PPI-nya. PPI-nya mungkin karena si Reno 4 Pro ini menggunakan layar atau berukuran 6,55 inch, sedangkan Reno 4 itu hanya 6,43 inch. Jadi otomatis dengan ukuran layar yang lebih besar membuat PPI-nya dia justru jadi lebih kecil, hanya 402 PPI. Sedangkan Reno 4 itu 409 PPI. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi frame rate-nya. Nah, dari sisi frame rate ini sesuai dengan ekspektasi saya. Dia menggunakan 90 Hz, sedangkan Reno 4 kan hanya 60 Hz saja. Untuk di bagian display mungkin itu adalah beberapa peningkatannya. Selanjutnya masih di bagian layar, yaitu adalah di bagian sidik jarinya. Jadi Reno 4 Pro ini juga mengusung hidden fingerprint generasi keempat. Kalau Reno 4 Pro yang sebelumnya mengusung hidden fingerprint generasi ketiga. Dan menariknya di bagian depannya ini ya, di bagian depannya mungkin kita lanjut ke bagian kameranya. Jadi di bagian depan ini dia menggunakan punch hole atau hanya satu lubang, sedangkan Reno 4 dual punch hole. Dan jujur saya lebih suka dual punch hole, jadi lebih estetik ada 2 lubang gitu dibandingkan hanya satu lubang ini. Sehingga karena dia satu lubang, ada yang dikorbanin nih dari Reno 4 Pro. Jadi si Reno 4 Pro ini hanya menggunakan satu kamera depan 32 megapiksel dan juga sensor AON Smart Sensornya itu dihilangkan. Ya sayang banget ya, padahal kalau ini dual punch hole dan AON Smart Sensornya masih ada, ini semakin lengkap. Kemudian pindah di bagian kamera belakang ya. Di bagian kamera belakang kedua-duanya sama-sama menggunakan 4 kamera sekaligus, yaitu dengan kamera utama 48 megapiksel, kemudian kamera wide angle 8 megapiksel dan juga lensa bokeh dan makro yang masing-masing menggunakan 2 megapiksel.
some different plans. It's broken by design, and I left all of my friends. I wish that I was fine, but pada bagian tes performa gaming di Reno 4 Pro ini, seperti biasanya kami mencoba game PUBG Mobile yang dimana game ini lumayan berat. Menurut teman saya yang telah mencoba performanya, pada dasarnya sih mayoritas player PUBG itu lebih nyaman menggunakan grafis halus dan frekuensi bingkai ultra karena lebih mudah mendeteksi atau melihat musuh di kejauhan. Bahkan pro player pun demikian. Rata-rata menggunakan settingan tersebut. Tapi nggak ada salahnya kita akan coba ya. Sampai di settingan grafis mana sih mentoknya? Dan ternyata pada bagian ini hanya mampu pada settingan grafis HD dan frekuensi bingkai tinggi. Tidak ada ultra ya di sana. Selebihnya masih belum support ya. Mungkin buat kalian para gamer khususnya player PUBG Mobile, dengan melihat ini sedikit agak mengecewakan karena pada bagian grafis ini nggak jauh beda dengan Reno 4 biasa yang sebelumnya pernah kami review. Dan pada saat gameplay di settingan HD ini, pergerakan FPS-nya lumayan halus, namun di saat bertemu musuh, dari situ pergerakannya mulai sedikit kerasa berat, tapi nggak berat-berat amat. Dan grafisnya pun kami turunkan ke settingan halus plus ultra. Game ini aman dan lancar-lancar aja. I wish that I was fine, but it never ends. It's never summertime, winter always pulls me in, and I feel so lost, and I feel so down. This pain won't stop, with my face up on the ground, and I wish I could drop, and just make myself drown. The life that is not fair, you always let me down. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. I know that I might be crazy. I wish that I could forget you, baby. I don't know why, but I feel lost lately. Looking for someone who might just save me. I don't wanna waste any time, I'll be fine. Have to get you all out of my mind, so I grind. Don't know what I'm looking for, I'm blind. Wish that I could just go and rewind. You left me outside in the cold. Dan satu lagi ada yang kurang dan tidak sesuai dengan ekspektasi saya adalah Reno 4 Pro ini ternyata belum dilengkapi dengan Near Field Communication alias tidak ada NFC-nya. Padahal saya berharap waktu Reno 4 itu kan nggak ada NFC dan berharap di Reno 4 Pro ini harusnya ada NFC. Oke, selanjutnya Reno 4 Pro sendiri dibekali dengan dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Kebetulan yang saya pegang ini adalah warna hitamnya dengan tipikal finishing dia anti glare atau hitam dope. Oke, itu tadi pembahasan dari Reno 4 Pro. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break.